Let's have a ball. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Agustina, kelas 4B NPM 240401047. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang masalah ekonomi dan sistem ekonomi. Pernah nggak kalian merasa ingin membeli banyak hal, tapi uang yang dimiliki terbatas? Misalnya, ingin membeli baju, ingin membeli handphone, ingin jalan-jalan, tetapi uang sakunya cuma cukup untuk salah satunya. Nah, kondisi seperti ini berkaitan dengan ilmu ekonomi. Jadi, dalam ekonomi juga mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Inilah yang disebut dengan kelangkaan. Kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang diperlukan untuk mencapai kesejahteraan hidup. Kebutuhan manusia akan terus bertambah seiring perkembangan zaman. Dulu orang cuma membutuhkan alat komunikasi sederhana. Sekarang banyak orang membutuhkan smartphone dan juga internet untuk belajar maupun bekerja. Sementara itu, kelangkaan adalah kondisi kita sumber daya yang tersedia tidak cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan manusia, melainkan dapat terjadi karena keterbatasan sumber daya alam, kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia, pertumbuhan penduduk yang cepat, maupun bencana alam. Selanjutnya, kebutuhan manusia dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, berdasarkan tingkat kepentingannya, yaitu seperti kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kebutuhan primer seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Kebutuhan sekunder seperti sepeda motor atau televisi. Sedangkan kebutuhan tersier adalah kebutuhan yang bersifat mewah, seperti mobil mewah atau perhiasan mahal. Yang kedua, berdasarkan sifatnya, yaitu kebutuhan jasmani dan rohani. Kebutuhan jasmani berkaitan dengan fisik seperti makanan dan olahraga. Sedangkan kebutuhan rohani itu berkaitan dengan ketenangan jiwa seperti beribadah dan rekreasi. Yang ketiga itu berdasarkan waktunya, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan masa depan. Kebutuhan manusia juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti pendapatan, lingkungan, dan pendidikan. Semakin tinggi pendapatan seseorang, biasanya semakin banyak pula kebutuhannya. Karena sumber daya terbatas, manusia harus menentukan pilihannya. Disinilah muncul konsep biaya peluang. Biaya peluang adalah nilai dari kesempatan terbaik yang harus dikorbankan ketika memilih suatu keputusan. Contohnya itu seperti seorang siswa telah lulus SMA, harus memilih antara bekerja atau melanjutkan kuliah. Jika ia memilih kuliah, maka ia kehilangan kesempatan memperoleh gaji dari pekerjaan yang sebenarnya bisa ia ambil. Itulah yang disebut biaya peluang. Selanjutnya, dalam kegiatan ekonomi, terdapat beberapa faktor produksi yang membantu menghasilkan barang dan jasa. Yang pertama itu adalah sumber daya alam. Sumber daya alam itu seperti tanah, hutan, dan air. Yang kedua itu sumber daya manusia, seperti tenaga kerja, terlibat dalam proses produksi. Yang ketiga itu adalah modal, seperti mesin, gedung, kendaraan, dan peralatan yang digunakan untuk menunjang produksi. Dalam ekonomi, terdapat 3 pertanyaan penting yang harus dijawab, yaitu apa yang akan diproduksi,
Terus bagaimana cara memproduksinya? Dan yang ketiga itu, untuk apa saja barang dan jasa tersebut diproduksi? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, setiap negara menggunakan sistem ekonomi. Ada beberapa jenis sistem ekonomi. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional. Sistem ini masih menggunakan adat istiadat dan cara-cara sederhana. Kelebihannya adalah hubungan sosial masyarakat sangat erat, tetapi kelemahannya produksi masih rentan dan sulit berkembang. Terus yang kedua, sistem ekonomi pasar atau liberal. Dalam sistem ini, kegiatan ekonomi lebih banyak diatur oleh mekanisme pasar. Kelebihannya adalah masyarakat bebas berusaha, berinovasi, namun kelemahannya dapat menimbulkan kesenjangan ekonomi dan monopoli. Terus yang selanjutnya itu yang ketiga, sistem ekonomi komando. Sistem ini sepenuhnya diatur oleh pemerintah. Kelebihannya adalah distribusi lebih merata dan mudah dikendalikan. Namun kreativitas masyarakat sering terbatas dan proses pengambilan keputusan bisa lebih lambat. Terus yang keempat, sistem ekonomi campuran. Sistem ini menggabungkan sistem pasar dan sistem komando. Pemerintah dan pihak swasta bekerja sama dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Sistem ini banyak digunakan oleh berbagai negara karena dianggap mampu mengembangkan kelebihan dan kedua sistem tersebut. Terus selanjutnya itu kita dapat simpulkan bahwa masalah ekonomi muncul karena kebutuhan manusia tidak terbatas, sedangkan sumber daya yang tersedia terbatas. Oleh karena itu, manusia harus mampu menentukan pilihan yang tepat dan menggunakan sumber daya secara bijaksana agar kebutuhan dapat dipenuhi dengan baik. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.